Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini hari kedua di bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas keutamaan ibadah puasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Lembut, Maha Pengasih, Maha Pemberi Karunia. Aku memujinya atas sifat-sifatnya yang sempurna dan indah, dan aku bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang melimpah, dan bersyukur dia menambah karunia dan anugerah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Raja yang maha mengadili. Aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang diutus kepada manusia dan jin. Semoga selawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sepanjang masa. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahawa puasa termasuk ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling agung. Banyak riwayat yang menyebutkan keutamaannya. Di antara keutamaan puasa adalah bahawa Allah telah mewajibkannya kepada seluruh umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Seandainya puasa bukan ibadah yang sangat agung, niscaya Allah tidak akan mewajibkannya kepada seluruh umat. Di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah bahawa ia menjadi sebab diampuninya dosa dan dihapuskannya kesalahan. Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya, berpuasa dengan dasar iman kepada Allah, menerima dengan lapang dada kewajiban puasa yang Allah tetapkan atasnya, serta melaksanakannya dengan penuh harap akan pahala dan ganjarannya. Ia tidak melakukannya dengan rasa enggan terhadap kewajibannya, dan tidak pula ragu terhadap pahala serta balasannya. Maka sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi SAW bersabda, As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna ijatunibatil kabair. Solat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Di antara keutamaan puasa adalah bahawa pahalanya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Bahkan orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa batas. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu amali bini Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajazi bihi. Wasyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabbahu ahad aw qatalah falyaqul inni sha'im. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'imi atyabu indallahi min rihil misk. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma. Iza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Allah Ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Karena sungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai.
apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan pula berbuat gaduh atau jangan berteriak. Jika ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya karena puasanya. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, kullu amali bini Adam lahu yudha'aful hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhaif. Qala Allah Ta'ala, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajazi bihi yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajali. Setiap amal anak Adam atau setiap amal manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Karena ia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan puasa dari berbagai sisi. Pertama, Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya sendiri di antara seluruh amal perbuatan. Hal itu karena kemuliaannya di sisi Allah, kecintaannya kepadanya, serta tampaknya keikhlasan seorang hamba kepada Allah di dalamnya. Sebab puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. Sesungguhnya, orang yang berpuasa berada di tempat yang sepi, jauh dari pandangan manusia. Dan ia mampu untuk memakan sesuatu yang diharamkan baginya ketika berpuasa. Namun ia tidak melakukannya. Manfaat dari pengkhususan ini akan tampak pada hari kiamat. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Jika pada hari kiamat Allah menghisap seorang hamba dan menunaikan hak-hak kezaliman dari seluruh amal perbuatannya, hingga ketika tidak tersisa kecuali puasa, maka Allah akan menanggung sisa kezaliman itu darinya dan memasukkannya ke dalam surga karena puasa tersebut. Kedua, Allah Ta'ala berfirman tentang puasa, wa ana ajazi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Allah menyandarkan balasan puasa kepada dirinya yang maha mulia. Sebab amal-amal saleh lainnya dilipat gandakan pahalanya dengan bilangan tertentu. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan yang banyak. Adapun puasa, maka Allah menyandarkan balasannya kepada dirinya tanpa batasan bilangan. Allah Ta'ala adalah yang maha mulia dan maha dermawan. Sedangkan besarnya pemberian sebanding dengan kemuliaan sang pemberi. Maka pahala orang yang berpuasa menjadi sangat besar dan berlimpah tanpa batas perhitungan. Puasa adalah kesabaran dalam menaati Allah. Kesabaran dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Serta kesabaran dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang terasa berat, berupa lapar, dahaga, serta kelemahan jasmani dan jiwa. Dengan demikian, terkumpullah dalam puasa 3 macam kesabaran. Sehingga jelaslah bahwa orang yang berpuasa termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Ketiga, puasa adalah junnah, yakni perisai dari
yakni perisai dan pelindung yang melindungi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan keji. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian sedang menjalani hari puasanya, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan pula berteriak-teriak atau berbuat gaduh. Puasa juga melindunginya dari api neraka. Nabi SAW bersabda, puasa adalah perisai yang digunakan seorang hamba untuk melindungi dirinya dari neraka. Puasa adalah perisai yang digunakan seorang hamba untuk melindungi dirinya dari api neraka. Keempat, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan puasa di sisi Allah. Hingga sesuatu yang secara tabiat dibenci oleh manusia justru menjadi sesuatu yang dicintai dan dianggap baik oleh Allah. Karena ia lahir dari ketaatan kepada Allah melalui puasa. Kelima, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Adapun kebahagiaannya ketika berbuka, ia bergembira karena nikmat Allah yang telah memberinya taufik untuk menunaikan ibadah puasa, yang merupakan salah satu amal saleh terbaik. Sedangkan kebahagiaannya ketika bertemu dengan Rabb-Nya, ia bergembira dengan puasanya, sedangkan kebahagiaannya ketika bertemu dengan Rabb-Nya, ia bergembira dengan puasanya ketika mendapati balasannya di sisi Allah dalam keadaan sempurna dan penuh. Pada saat itu, tentunya seseorang sangat membutuhkannya, yaitu ketika diseru, "Aina as-shaimun? Aina as-shaimun? Liyadkhulu al-jannah. Liyadkhulu al-jannata min babir rayyan alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum." Di manakah orang-orang yang berpuasa agar mereka masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan yang tidak dimasuki oleh siapapun selain mereka? Di manakah orang-orang yang berpuasa agar mereka masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan yang tidak dimasuki oleh siapapun selain mereka? Dalam hadis ini juga terdapat bimbingan bagi orang yang berpuasa apabila ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi agar ia tidak membalas dengan yang serupa. Hal itu supaya cercaan dan pertengkaran tidak semakin meluas. Ia juga tidak bersikap lemah dengan diam semata, tetapi hendaknya ia mengatakan bahwa dirinya sedang berpuasa sebagai isyarat bahwa ia tidak membalas bukan karena lemah, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap puasa. Dengan demikian, cercaan dan pertengkaran pun akan terhenti. Di antara keutamaan puasa pula adalah bahwa puasa akan beri syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rab mana'tuhu at-ta'am wa syahwah fasyafi'ni fih. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fih." Qala fayashfa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwat, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran berkata, "Aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Wahai saudara-saudaraku, keutamaan puasa tidak akan diraih kecuali dengan menjaga adab-adabnya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menyempurnakan puasa kalian. Menjaga batas-batasnya dan bertaubatlah kepada Rabb kalian dari segala kekurangan dalam pelaksanaannya. Ya Allah, jagalah puasa kami dan jadikanlah ia pemberi syafaat bagi kami. Ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Demikianlah kajian kita pada hari ini.
ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.